Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya sehat semua ya. Oke, bertemu kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Halo Sobat Mutualista, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Tentunya pertemuan kali ini kita akan membahas tugas yang kemarin kalian kerjakan. Tentunya masih dengan materi pembelajaran menemukan informasi penting dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Baik, sebelum kita membahas tugas dan materi pembahasan, sebelumnya kita tonton dulu cuplikan film berikut ini. Selamat menonton. Teman-teman, sudah tahu kan listrik berasal dari mana? Listrik bisa dihasilkan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Listrik juga bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu PLTN. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya atau matahari disebut PLTS. Nah, selain itu, ada pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, disebut PLT Bayu. Ayo kita bernyanyi bersama Tido and Friends. Sebuah kipas angin yang di rumah kita seperti baling-baling pesawat terbang. Kincir angin bisa menghasilkan energi listrik, bisa dipasang di mana saja. Misalnya di pantai, sekitar rumah, dan di atas bukit. Listrik yang menghidupkan lampu TV, lemari es, dan lihatlah komputer kita menyala. Nah, seru nggak nyanyiannya? Kalian ikut bernyanyi atau tidak? Nah, tentunya bolehlah nanti diulang dan bernyanyi kembali. Baik, hari ini Pak Guru akan membahas tugas yang kemarin kalian kerjakan. Bacaan berjudul Kincir Angin Belanda. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ya. Kincir angin Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Wilayah Belanda merupakan muara dari dua sungai terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin. Kincir angin digunakan untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampung air. Paragraf 2. Lebih dari 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Kincir angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal. Cuaca di Belanda yang berangin dan posisi Belanda yang dekat dengan laut semakin mendukung teknologi kincir angin tersebut.
Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir. Nah, sudahkah kalian membaca bacaan tersebut dengan cara membaca intensif dan membaca memindai? Tentunya Pak Guru yakin kalian sudah melaksanakan hal tersebut. Baik anak-anak, untuk pembahasannya mari simak video berikut ini. Setelah kalian membaca dengan cara membaca intensif dan membaca memindai, langkah selanjutnya adalah menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, di sini Pak Guru akan bantu kalian membahas pekerjaan kalian kemarin. Mari kita simak baik-baik untuk gagasan pokok paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 1 kita dapat dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi, gagasan pokoknya berbunyi seperti ini, letak negara Belanda. Untuk gagasan pendukung paragraf 1 ada beberapa, kita lihat ada 5. Yang pertama adalah ketinggian wilayah daratan di Belanda. Yang kedua adalah Belanda memiliki 2 muara sungai terbesar. Yang ketiga, Belanda sering dilanda banjir. Yang keempat, teknologi kincir angin di Belanda. Dan yang terakhir adalah kegunaan kincir angin di Belanda. Tentunya semua gagasan pendukung ini didapat dari kalimat penjelas setelah kalimat utama pada teks bacaan tersebut. Baik, untuk paragraf 2, gagasan pokoknya berbunyi jumlah kincir angin di Belanda. Dan gagasan pendukung paragraf 2 ada 4. Yang pertama adalah jumlah baling-baling pada kincir angin. Yang kedua adalah fungsi putaran kincir angin. Yang ketiga, cuaca dan letak negara yang mendukung teknologi kincir angin. Dan yang terakhir, julukan negara Belanda. Tentunya konsepnya sama dengan paragraf 1 tadi ya. Untuk gagasan pokok didapat dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kemudian gagasan pendukungnya kita dapat dari kalimat penjelas setelah kalimat utamanya. Perlu kalian ingat bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung ini didapat dari kalimat inti dan kata kunci. Jangan lupa setiap bacaan kalian garis bawahi yang menurut kalian penting untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Bahasan tugas selanjutnya yaitu ringkasan teks bacaan bersumber pada 1. Gagasan pokok dan pendukung setiap paragraf. 2. Kata kunci atau kalimat penting setiap kalimat yang kalian dapatkan. Mari kita simak ringkasannya. Letak negara Belanda berada di benua Eropa. Wilayah ketinggian daratan sama dengan permukaan laut dan beberapa ada yang di bawah permukaan laut. Belanda memiliki 2 muara sungai terbesar di Eropa. Belanda menggunakan teknologi kincir angin untuk mengatasi banjir. Kegunaan kincir angin untuk memompa air yang mengenangi daratan untuk disalurkan ke kanal bendungan penampung air. Lebih dari 1000 kincir angin digunakan untuk memompa air. Setiap kincir angin memiliki 4 baling-baling. Kincir angin yang berputar mengalirkan air ke kanal. Cuaca dan posisi Belanda sangat mendukung untuk teknologi kincir angin. Banyaknya kincir angin yang digunakan Belanda dikenal sebagai negara kincir angin. Nah, itu adalah ringkasan dari paragraf yang berjudul Kincir Angin Belanda. Nah, silahkan kalian cek kembali apakah pekerjaan kalian masih ada yang kurang. Untuk ringkasan kalimat itu menyesuaikan ide kalian, tentunya berasal dari kata kunci yang kalian peroleh. Nah, tentunya ringkasan diperoleh dari membaca memindai ataupun intensif dan juga menemukan gagasan pokok dan pendukung, kemudian menentukan kalimat inti atau kata kunci yang didapat. Dari semua yang didapat itu, kalian rangkai menjadi kalimat dan menjadi paragraf ringkasan.
Baik, terima kasih anak-anak yang kemarin sudah mengumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan, Pak Guru tunggu, masih ada waktu. Dan untuk tugas hari ini kalian mengerjakan tugas di Google Form di e-learning. Kerjakan dengan teliti dan baca kembali materi yang kemarin telah kalian terima di format PDF ataupun dari video e-learningnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang poster dan mempraktikkan atau menyajikan teks petunjuk cara menggunakan alat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.